Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Dince Laluyan. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang merajut masa lalu, merenda masa depan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pasang suami istri yang baru memasuki pernikahan tentunya mempunyai idaman, angan-angan untuk mempunyai keluarga yang sehat, yang baik, yang rukun, yang harmonis. Tetapi itu kan dipengaruhi banyak faktor, Pak. Kenyataannya setelah pernikahan itu berjalan beberapa lama, apa yang diidamkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu, Pak? Ada, Pak Gunawan, yang akan coba saya soroti pada kesempatan ini adalah kesehatan jiwa kita secara pribadi, Pak Gunawan. Memang kita itu tuh seringkali yang mengatakan bahwa, kalau pernikahan itu bermasalah berarti ya dua-duanya lah bermasalah. Kurang bisa komunikasi lah, kurang bisa mengerti lah. Nah, itu tuh akhirnya menjadi masalah. Udah tentu betul ya, ada kalanya memang itu yang terjadi. Tapi ada satu faktor lain yang juga penting, yaitu kesehatan jiwa kita masing-masing atau kematangan, kedewasaan kita. Memang ya kita ini nggak sama ya. Ada orang yang masuk ke dalam pernikahan membawa diri yang relatif sehat ya, berani menghadapi hidup apa adanya, berani bertanggung jawab atas pilihannya dan tindakannya, ya bisa memenuhi kebutuhannya, nggak sampai bergantung seperti apa kepada orang lain. Nah, tapi ada yang masuk ke dalam pernikahan nggak seperti itu tuh. Nah, akhirnya tuh yang nggak seperti itu, yang nggak sesehat itu tuh cenderung menarik tuh yang lebih dewasa, yang lebih matang itu tuh untuk seolah-olah tuh ya digandoli ya, sehingga yang lebih sehat pun, yang lebih baik pun, yang lebih bertanggung jawab pun akhirnya tuh ya terpengaruh. Lama-lama relasi mereka tuh akhirnya menjadi lebih buruk ya. Sebab misalkan deh ya, yang satu nyalahin terus yang satunya. Nah, lama-lama tuh sesehat-sehatnya kita, sedewasa-dewasanya kita, kalau terus disalahin kayak begitu, ya nggak bisa nggak, akhirnya kita juga berontak, kita marah. Kita marah mungkin kita akhirnya mengeluarkan kata-kata yang juga kasar lah, nggak enak lah. Nah, mulai dah relasi kita itu bermasalah akhirnya. Nah, makanya kalau saya boleh mengutip perkataan dari seorang psikolog yang bernama Neil Clark Warren, dia menegaskan bahwa memang seberapa sehatnya pernikahan itu bergantung pada seberapa tidak sehatnya si istri atau si suami itu. Sebab yang tidak sehat itu tuh cenderung nanti akan menggandoli dan membawa yang satunya itu turun ke bawah, sehingga sama-sama tidak sehat jadinya. Begitu. Padahal biasanya pasangan itu ketika masih berpacaran atau pendekatan itu, mereka salah satu itu mengira, yang sehat ini mengira bahwa karena dia sehat, dia akan bisa mempengaruhi yang tidak sehat itu supaya jadi sehat. Katakan ada sesuatu yang kurang baik yang dilihat di pasangannya, yang dia yakin nanti setelah menikah bisa berubah itu. Nyatanya enggak, Pak Pol. Betul. Jadi misalkan ya, saya berikan sebuah contoh ya. Kita ini nih, ya sayang sama kekasih kita itu akhirnya ya berkata kepada kekasih kita, apapun ya kondisimu, saya akan terima mudah. Nah, misalkan kebetulan kita tahu kekasih kita ini mengalami banyak kepahitan dalam hidupnya sehingga menyimpan banyak kemarahan. Tapi ya kita berkata, saya akan menjadi pemanis hidupmu lah. Saya akan menolong kamu sehingga nggak harus hidup dalam kepahitan. Nah, kita menikah dengan dia. Nah, baru sadar setelah menikah, kepahitan itu tuh luber terus menerus. Dalam bentuk apa? Menyalahkan kita lah, menyerang kita lah. Seolah-olah tuh ya kita yang salah terus. Nah, maksudnya sih baik awalnya ya, mau menjadi penyelamat bagi pasangan. Tapi ya, akhirnya kita nggak tahan. Kita juga berontak. Kita akhirnya berkata, ya kapan? Kapan saya juga boleh hidup dong? Kapan saya boleh juga menikmati hidup ini? Kapan saya boleh didukung dong? Kamu selalu meminta saya mengerti kamu ya. Bahwa kamu seperti ini karena apa? Ya oke, saya mengerti kamu, tapi kapan kamu mengerti saya? Kapan kamu menolong saya? Sebab semuanya akhirnya itu ada pada pundak yang satu ini nih.
Nah, jadi sekali lagi ya nggak bisa ya kalau satu itu nggak sehat, satunya sehat. Biasanya tuh akhirnya dua-duanya dibawa turun jadi melorot, semuanya nggak ada yang sehat. Ya, tapi dalam hal itu Pak Paul, apakah tidak ada jalan keluarnya gitu? Karena mereka sebagai pasangan tentu saja akan berusaha. Cuman hal-hal apa yang harus mereka kerjakan gitu Pak Paul? Pada intinya gini Pak Gunawan, kita harus kembali kepada diri kita ya. Dan melihat siapakah diri kita. Nah, kita mesti berubah pada intinya. Nah, saya kutipkannya dari Roma pasal 12 ayat 2 ya. Firman Tuhan kan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi dengan kata lain, ya kita benar-benar harus mengalami transformasi atau perubahan. Dan kita nggak bisa lagi tuh hanya melihat pasangan, kita mesti menengok kepada diri kita dan berkata, ya oke, saya punya masalah ini nih, saya punya kelemahan di sini nih, dan kita mau diubahkan. Nah, setelah kita mengalami semua itu tuh, baru akhirnya kita bertumbuh lebih dewasa. Ya, kalau kita terus hanya menatap pasangan, menyalahkannya terus-menerus, ya sampai kapanpun nggak akan ada perubahan. Berarti mengalah untuk satu kemenangan ya dalam Ya, keluarga. jadi seringkali memang ya kita memang harus bersedia melihat diri kita Budija ya, dan memang mengakui kelemahan-kelemahan kita supaya ya kita bisa mengoreksinya ya. Jadi jangan sampai tuh kita pokoknya hanya membebankan semua problem kita pada pasangan kita. Tapi perubahan itu kan tidak bisa terjadi dalam sekejap gitu Pak Paul. Nah, lalu bagaimana? Nah, jadi perubahan itu akan harus melewati fase-fase Pak Gunawan ya. Memang nggak sekejap ya. Jadi kita juga mau ya mengatakan kepada para pendengar kita, kalau ya kita ini merasa pasangan kita seperti itu ya, kita memang harus bersabar ya, karena memang pasangan itu nggak bisa berubah dengan cepat, perlu waktu yang panjang. Nah, pada kesempatan ini Pak Gunawan saya akan bagikan 2 langkahnya dulu ya. Nanti dalam kesempatan berikutnya kita akan bahas yang 2 lagi. Nah, yang pertama adalah yang saya ingin angkat adalah sebuah konsep saya tidak bahagia. Dan yang kedua yang akan kita bahas juga adalah konsep saya tidak layak. Ya, saya tidak bahagia. Coba yang saya akan bahas pertama-tama dulu ya Pak Gunawan. Gini ya, dalam rencana Tuhan yang memang kita nggak selalu bisa pahami ya. Tuhan itu tuh menempatkan kita dalam keluarga yang berbeda-beda ya. Ada yang ditempatkan di keluarga yang hangat, ada yang kurang hangat ya. Nah, ada yang tentram, ada yang akhirnya sering bertengkar, ada yang harmonis, ada yang sering bergontokan. Nah, kalau kita itu kebetulan ditempatkan Tuhan di dalam keluarga yang memang tegang lah, dingin lah, sering berkonflik lah. Nah, akhirnya itu kita mesti menyadari satu hal, bahwa sebetulnya orang tua kita itu orang tua yang tidak bahagia ya. Bertahun-tahun mereka hidup di dalam problem yang nggak ada kebahagiaan sama sekali. Akhirnya tuh benar-benar mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak bahagia ya. Nah, akhirnya tuh kondisi itu tuh mereka nggak bisa nggak tuh akan mulai tularkan kepada kita anak-anaknya. Sehingga pada akhirnya kita juga akan menerimanya. Ya, jadi kenapa begitu? Sebab orang itu tuh nggak bisa hidup terus-menerus dengan ketidakbahagiaan. Jadi sewaktu papa nggak bahagia, mama nggak bahagia. Nah, mereka akan melemparkan ketidakbahagiaan itu kepada satu sama lain dan akhirnya kepada anak-anak pula. Jadi akhirnya dimulailah sebuah siklus di sini nih ya. Kita nggak merasa bahagia, kita lemparkan kepada pasangan kita. Akhirnya anak-anak kita juga nggak bahagia juga. Nah, berputar-putarlah siklus itu. Akhirnya yang terjadi adalah, begitu kita merasa nggak bahagia, kita juga lemparkan ketidakbahagiaan kita itu kepada orang yang dekat kita. Nah, dalam hal ini nantinya kepada pasangan kita sendiri. Jadi kita ini produk dari keluarga yang nggak bahagia. Orang tua kita nggak bahagia. Ketidakbahagiaan mereka jatuh kepada kita. Kita juga nggak bahagia. Kita juga akan lemparkan ketidakbahagiaan kita itu kepada istri kita atau suami kita. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa ketidakbahagiaan itu memang menular dan menjalar. Gara-gara satu orang nggak bahagia, 2 orang nggak bahagia. Gara-gara 2 orang nggak bahagia, 3 orang nggak bahagia, dan begitu seterusnya hingga akhirnya satu keluarga tidak bahagia. Tapi kalau kita mau runtut Pak, orang tua kita itu juga produk dari kakek nenek kita. Betul. Nah kan tidak ada habisnya gitu Pak Paul. Apakah kita bisa
begitu saja menyalahkan orang tua kita bahwa saya ini tidak bahagia gara-gara berasal dari keluarga yang memang tidak bahagia, kan tidak bisa secepat itu, Pak. Oke, jadi yang saya maksud adalah, ini poin yang bagus ya, saya nggak mau tuh kita juga akhirnya menyuburkan sikap menyalahkan orang tua, menyalahkan memang ya keturunan di atas kita lah. Enggak ya. Jadi yang saya mau coba lakukan adalah mengajak kita melihat anatominya, prosesnya. Kenapa kok sampai seperti ini semuanya ini nih. Nah jadi saya coba untuk sederhanakan ya konsep ini. Dan bahwa sebetulnya itu semua dimulai dari ada dua orang yang gak bahagia dalam keluarga kita. Dan gara-gara memang dua orang gak bahagia ini, dua-duanya itu saling melemparkan ketidakbahagiaannya kepada satu sama lain. Nah, anak-anak yang di bawah akhirnya menerima tetesan ketidakbahagiaan itu. Karena waktu orang tua saling menyalahkan, bertengkar dan sebagainya, akan menetes semua itu kepada anak-anak. Dan anak-anak nggak mungkin bahagia dalam keluarga yang seperti itu pula. Nah, akhirnya itu jadi masing-masing menyimpan ketidakbahagiaan. Memang kalau kita bicarakan dari sudut kebahagiaan dan sebagainya, kok tampaknya sangat duniawi lah gitu. Seolah-olah nggak bolehlah kita ini ngomong tentang kebahagiaan. Tapi sebetulnya ini hal yang penting ya. Kalau hati kita nggak ada kebahagiaan, nggak ada sukacita, bagaimana bisa menjalin relasi yang juga penuh sukacita? Dan bagaimanakah anak-anak kita bisa menikmati relasi keluarga yang juga hangat? Saya kira juga nggak mungkin. Nah, Pak, apakah ada ciri-ciri dari relasi yang tidak membahagiakan itu, Pak? Orang yang nggak bahagia biasanya Pak Gunawan ya, memang akan menuntut ya orang lain itu untuk membahagiakan dia. Ya, jadi artinya tuh dia akan benar-benar tuh ya memaksa pasangannya untuk mengerti dirinya. Semakin dia dimengerti, semakin dia bahagia. Harus tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia tidak inginkan. Harus mengerti lah isi hatinya. Jadi dengan kata lain memang sebetulnya dia menuntut orangnya, adalah ini pasangannya, untuk membahagiakan dia. Waktu orang itu nggak bisa mengerti dia dengan begitu baik, ya nggak bisa tahu isi hatinya dengan baik, wah dia marah. Dia marah sebab dia merasa, inilah tugas kamu nih, seharusnya membahagiakan saya. Nah, kenapa begitu? Karena memang pada dasarnya dia sudah tidak bahagia. Ya, jadi tuntutan itu diberikan kepada pasangan maupun bahkan anaknya gitu, Pak. Seringkali begitu Pak Gunawan ya. Jadi akhirnya tuh ketidakbahagiaan tersebut tuh makin hari tuh makin kompleks ya. Karena begini, misalnya suami nggak bahagia, melemparkannya kepada si istri. Sehingga istri juga nggak bahagia. Habis suaminya ngomel, ngeluh. Akhirnya istrinya juga nggak bisa lagi hidup dengan bahagia ya. Nah, pada akhirnya tuh si istri memikul dua ketidakbahagiaan. Dia nggak bahagia, suaminya nggak bahagia, dia jadi bawa dua-duanya. Si suami juga akhirnya dia udah nggak bahagia, istrinya dituntut kayak gitu nggak bahagia, dia juga pikul dua ketidakbahagiaan. Nah, si anak menerima dari si papa dan si mama ketidakbahagiaan itu. Si anak juga akhirnya akan menyerap dua ketidakbahagiaan, baik dari ayah maupun ibu. Jadi ditambah dengan dia sendiri nggak bahagia, berarti dia memikul 3 ketidakbahagiaan. Nah, mulai nih, makanya makin bertambah besar, makin bertambah kompleks. Ketika anak yang tidak bahagia, melihat papa mamanya nggak bahagia, besar kemungkinan dia tidak bisa secara hitam putih tuh menentukan siapa tuh yang salah. Siapa tuh yang membuat yang lainnya nggak bahagia. Mungkin juga nggak bisa, karena kadang-kadang memang nggak begitu jelas ya. Akhirnya dia bingung, karena dia mencoba lihat dari sisi papanya, ya mamanya salah. Dia lihat dari sisi mamanya, ya papanya salah. Akhirnya dia tambah tertekan. Nggak bisa melihat lagi dah solusinya bagaimana. Jadi benar-benar tuh akhirnya si anak tuh bingung dan kompleks sekali ketidakbahagiaan di dalam hidupnya. Jadi sebenarnya secara teoritis ya makin panjang urutan keluarga itu, makin ke bawah makin tambah tidak kebahagiaannya. Betul, makin tidak bahagia gitu Pak Pol. Ini yang saya saksikan Pak Gunawan. Dalam banyak kasus ya, anak-anak yang lebih kecil harus nanti menanggung tuh, misalnya kemarahan-kemarahan kakak-kakaknya. Jadi kadang-kadang ada anak, bukan saja korban, orang tuanya nggak bahagia, sering konflik, anak-anak yang di bawah, yang kecil-kecil itu juga harus menanggung kemarahan-kemarahan, masalah-masalah perilaku dari kakak-kakaknya. Jadi kena semuanya dia. Dan bagi suami istri itu sendiri Pak Pol, ketika orang tuanya masih hidup, atau mertuanya masih hidup, yang dia merasa ketidakbahagiaan itu berasal dari mereka. Itu kan menambah ketidakbahagiaan suami istri itu sendiri. Betul, betul sekali.
Lalu dia ingat-ingat, ya orang tuanya begini begitu, ya tambah nggak bahagia, tambah marah. Jadi ya sekali lagi ya kita bisa lihat ketidakbahagiaan itu memang akan sangat kompleks sekali. Nah waktu ini terjadi Pak Gunawan, akhirnya tuh kita berusaha mencari solusi untuk melenyapkan ketidakbahagiaan. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup terus-menerus dengan hati yang nggak bahagia. Nggak bisa tuh. Kita mau cari solusi. Nah, ada yang solusinya salah. Berjudi lah. Ada yang bekerja siang malam lah. Ada yang berselingkuh lah. Kalau anak ada yang mencari solusinya dengan berbuat ulah di sekolah lah. Bermasalah dalam pergaulan lah. Nah, macam-macam. Tapi ada orang tua yang mencari solusinya dengan cara memberi tuntutan kepada anak untuk melenyapkan ketidakbahagiaannya. Nah, artinya apa tuh? Anak dituntut untuk meringankan beban orang tuanya. Tapi justru kalau anak dituntut seperti itu, si anak akan terlibat dalam relasi yang nggak sehat. Kenapa? Di satu pihak, dia mendapatkan kehormatan, ya dalam tanda kutip ya, untuk menjadi penyelamat orang tuanya. Tapi di pihak lain, dia harus mengabaikan kepentingan dirinya demi kebahagiaan orang tuanya. Artinya apa? Dia nggak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Enggak, dia terpaksa hidup hanya untuk membahagiakan orang tuanya. Jadi akhirnya benar-benar buat dia, misi hidupnya hanya satu. Bagaimana membahagiakan orang tuanya. Itu saja, sebab itulah yang memang dituntut oleh orang tuanya itu. Begitu. Ada juga anak yang karena keadaan begitu, dia merasa tidak usah menikah. Daripada membuat orang lain menderita. Ya, ada. Karena memang udah melihat contoh yang nggak baik ya dalam keluarganya Bu Dince. Aduh ilah, saya ngapain menikah? Kalau akhirnya akan menjadi seperti orang tua saya juga. Ya nggak usah lah menikah. Betul, ada Lalu seperti kalau itu. mengatasi anak seperti ini, apa nasihat kita itu Pak Paulus? Memang agak susah kalau kita memang bermasalah Bu Dince. Sebab orang bagaimanapun juga ya anak akan berkata, aduh papa mama jangan ngomong dah. Buat apa beritahu kami? Anak-anak bagaimana memelihara pernikahan apa, suruh menikah lah apa. Papa mama sendiri seperti ini hidupnya. Jadi agak susah memang kalau kitanya sendiri udah bermasalah. Tapi dengan dia tidak menikah, anak ini tidak menikah, itu kan menimbulkan ketidakbahagiaan lagi di dalam dirinya. Dan itu tetap akan dituntut kepada orang tuanya atau kepada pihak lain. Betul. Misalkan kepada rekan-rekan kerjanya lah dan sebagainya, betul sekali. Jadi memang ya kalau kita tidak bahagia, akhirnya tuh kita akan tuntut sana sini untuk akhirnya membuat kita bahagia, ya. Nah, ada satu hal lagi yang saya juga pengen sambung ada ini nih ya, yaitu dampak langsung ke ketidakbahagiaan orang tua pada sikap atau cara anak berelasi. Orang tua yang tidak bahagia akan melampiaskan ketidakbahagiaannya kepada anak. Nah, seringkali pelampiasannya itu berwujud pertama keluhan dan kedua kritikan. Coba saya jelaskan. Keluhan artinya apa? Orang tua itu tuh akan keluh terus-menerus situasi yang tidak membahagiakannya. Gerejanya lah, ya, tempat pekerjaannya lah, teman-temannya lah. Hidup itu diisi dengan keluhan. Dan yang kedua, orang tua yang nggak bahagia itu tuh cenderung melemparkan kritik kepada si anak. Ya, anak ini beginilah, kamu seharusnya beginilah, kamu harusnya beginilah. Jadi akhirnya si anak tuh dari kecil tuh dengar apa? Keluhan orang tuanya. Dan yang kedua dengar apa? Kritikan orang tuanya. Apa dampaknya pada si anak? Nah, kalau dia sering dengar keluhan, orang tuanya ngeluhin sana sini tentang semua hal di dunia ini, akhirnya si anak tuh mengembangkan pandangan negatif terhadap orang lain. Nggak lagi percaya pada niat baik orang lain. Anak itu akan menganggap dunia ini penuh dengan orang-orang yang nggak baik ya, palsu. Sedangkan anak yang terima kritikan dari orang tua, kamu kok begini, harusnya kamu begini, kamu kurangi begini, apa-apa, atau dibanding-bandingkan dengan anak lain karena mereka nggak bahagia si orang tuanya ya. Dan si anak ini akhirnya akan memandang diri dengan negatif dah. Dia akan melihat dirinya itu kurang, nggak sama seperti anak lain, banyak masalah dan sebagainya. Jadi akhirnya tuh si anak tuh hidup dengan konsep diri yang sudah buruk. Tapi ada sebagian anak yang mengambil sikap justru bertahan gitu Pak, defensif. Apakah itu juga merupakan salah satu cara anak ini menahan kritikan-kritikan itu? Normal sekali, akhirnya si anak tuh nggak lagi mau terima ya kritikan, karena dia harus melindungi dirinya juga Pak Gunawan. Jadi akhirnya memang dia mencobalah melawan orang tuanya dikritik. Nah, dia bawa ini nanti ke dalam kehidupannya, ke dalam pernikahannya misalnya. Dia menjadi orang yang nggak bisa diberitahukan oleh pasangannya.
Kalau pasangannya kasih tahu dia, udah marah. Dia defensif. Nggak bisa terima dia. Karena memang ya udah terlalu sering dikritik dulu. Jadi dia akhirnya nggak bisa mudah terima kritikan dari orang lain pula. Menghadapi anak seperti ini bagaimana itu, Pak? Memang akhirnya kita mesti bereskan dulu ya relasi kita, Bu Dince, ya dengan pasangan kita. Dan yang kedua adalah mengakui ya kepada anak kita bahwa kita memang mempunyai masalah. Dan yang ketiga adalah kita katakan kepada anak kita, kalaupun kamu nggak bisa, ya hargai kami karena memang kami bukanlah contoh yang baik. Tapi tolong dengarkan nasihat saya ini nih. Sebab nasihat saya ini nih keluar dari hati untuk hanya menolong kamu. Nggak ada lagi tuh motivasi lain. Jadi kalaupun kamu nggak bisa menghargai kami, nggak apa-apa. Tapi tolonglah dengarkan nasihat kami ini. Nah, mudah-mudahan si anak masih bisa mendengarnya. Ya, selain hal merasa tidak bahagia, Pak Boleh, apakah ada hal lain yang bisa merusak kesehatan suatu keluarga itu? Nah, akhirnya karena orang tua nggak bahagia, akhirnya ketidakbahagiaan diteruskan kepada anak-anak semuanya. Nah, dampaknya pada anak ini, Pak Gunawan. Anak tuh seringkali merasa dirinya tidak layak, ya. Dia merasa tuh tidak layak untuk bahagia. Dengan kata lain tuh sesuatu terjadi dalam diri dia, yaitu penghargaan dirinya mulai rusak, ya. Dia akhirnya tuh beranggapan bahwa dia tidak layak mengalami sesuatu yang baik. Dia ditakdirkan untuk hidup susah. Dan dia pun meyakini bahwa dia tidak akan mengalami kebahagiaan. Dan ini bisa dimengerti Pak Gunawan dan Ibu Dinci sebab ya seumur hidup dia nggak bahagia kalau lihat orang tuanya kayak begitu. Jadi dia udah nggak lagi tuh percaya bahwa dia akan dapat menikmati kehidupan yang bahagia. Tapi masalahnya adalah, nah dia mulai nyalakan orang lain. Bahwa engkau nih penyebabnya saya nggak bahagia. Memang betul awalnya kan karena hubungan orang tuanya. Tapi lama-lama dia bawa ini kemana-mana dah. Dia selalu akhirnya tuh lihat orang sebagai penyebab kenapa dia tidak bahagia. Dia cenderung beranggapan orang memang gak suka kepadanya lah. Orang memang berniat menolaknya lah. Akhirnya dia makin hari makin terpisah dari orang lain. Dan makin merasa orang juga memang gak suka dia. Nah akhirnya relasi mereka makin hari makin buruk. Menghadapi anak seperti ini bagaimana Pak Paul? Kalau yang merasa tidak layak apa semua? Memang tadi saya sudah singgung, memang kita harus ngomong baik-baik sama dia ya bahwa ya kami ini bertanggung jawab ya, kami memang penyebabnya dah, tapi ya coba dengarkan ya, jangan sampai kamu itu tuh terpuruk ya. Sebab ini hidupmu nih, jangan sampai kamu itu juga turut menghancurkan, menenggelamkan hidupmu nih. Nah cobalah kamu dengarkan orang ya, coba kamu bergaul dengan orang. Coba kamu berrelasi dengan orang. Jadi kita berikan dia tanggung jawab untuk ya memulai hidup yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Tapi kan dia anak ini tetap menuntut orang lain supaya memberikan kebahagiaan itu kepadanya gitu. Dia tetap merasa bahwa dia berhak untuk mendapat kebahagiaan itu gitu Pak Boleh. Seringnya begitu Pak Gunawan. Jadi di satu pihak ya memang dia itu tuh kayaknya kasihan ya nggak layak menerima kebahagiaan. Tapi di pihak lain tuh dia memang menuntut orang untuk memberikan kebahagiaan kepada dirinya ya. Jadi tanggung jawab terbesar kenapa dia nggak bahagia akhirnya jatuh pada pundak orang lain. Dan kalau kita suaminya atau istrinya, udah dah kita yang akan kena ya. Akhirnya kita yang terus-menerus harus menyuplai kebahagiaannya itu. Akhirnya kita capek Pak Gunawan. Capek ya meskipun kita mengasihi dia, tapi akhirnya kita nggak sanggup lagi dah menjadi pemasok kebahagiaan dia. Dan akhirnya kita mengelak. Nah begitu kita mengelak, dia akan menuduh kita dah. Kamu nggak lagi menghormati saya, nggak lagi peduli sama saya, nggak lagi mencintai saya. Nah, dia marah, dia kejar kita untuk memberikan kebahagiaannya itu. Makin kita dikejar, makin kita mengelak, makin kita lari, makin dia akhirnya mau mengejar kita, dan makin dia merasa dirinya nggak layak. Makin dia merasa dirinya nggak layak, dia makin menuntut kita untuk memberikan kebahagiaan itu kepada dirinya. Jadi selalu ada pertanyaan kepada pasangannya itu, kamu itu sebetulnya cinta saya enggak sih gitu. Nah yang ditanya ini kadang-kadang bosan, jenuh gitu Pak Bos. Betul sekali. Seolah-olah meragukan cinta kita atau kasih kita atau usaha kita untuk membahagiakan dia gitu Pak Bos. Dan rasanya nggak akan pernah cukup Pak Gunawan. Jadi memang akan capek. Sebab yang satu akan berkata, apalagi yang harus saya lakukan. Bukankah sudah cukup, saya sudah berbuat begini. Tapi akhirnya selalu aja ditemukan kesalahan, kekurangan yang harus begini, harus begitu. Jadi kita lihat dampaknya Pak Gunawan dari apa yang dialami oleh dia sewaktu kecil itu. Sebab waktu dia kecil mungkin sekali itu yang diterimanya. Orang tuanya berkata,
kamu begini, kamu begitu, kamu kurang begini, kamu kurang begitu, karena mereka sendiri juga bermasalah. Jadi kita lihat ya, panjang dampak keluarga itu tuh kalau memang bermasalah. Tapi makin pasangannya itu tidak menghiraukan dia makin merasa bahwa dia tidak layak memang dikasihi gitu. Nah, akhirnya dia seolah-olah tuh makin berkata, kan benar ya, saya memang nggak layak. Makanya pasangan saya pun nggak mencintai saya. Tapi dia luput melihat, dia berandil gitu Pak Gunawan. Bahwa dia tuh juga menyumbangsikan, kenapa tuh akhirnya pasangannya juga nggak tahan sama dia. Tapi susahnya dia nggak bisa lihat itu. Dia hanya berkata mengasihani dirinya, saya memang nggak layak, ya saya memang nggak layak. Tapi yang akhirnya nggak mau melihat, saya bersumbangsi juga ke dalam masalah ini. Berarti pasangannya harus banyak berdoa ya menghadapi orang yang seperti ini. Aduh, benar-benar harus banyak berdoa. Betul sekali Bu Dinja, karena dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Kita akan capek ya, dan bisa jadi ya benar-benar kita akan mau mengelak dari dia, begitu. Jadi kita juga tidak bisa mengharapkan dia berubah, apalagi dalam waktu singkat gitu Pak Boleh. Satu-satunya cara ya kita yang mesti berubah menyikapi pasangan yang seperti ini, karena bagaimanapun juga kita percaya bahwa itulah pasangan yang Tuhan sediakan bagi kita gitu Pak Pol. Betul, jadi meskipun letih, tapi kita berusaha untuk mengomunikasikan kepada dia bahwa saya tetap mencintaimu. Saya hanya kadang-kadang letih, dan berikanlah saya ya ruanganlah untuk menyendiri sebentar, tapi saya akan bersamamu lagi. Jadi dia mesti tahu bahwa kita nggak meninggalkannya. Nah, mungkin dengan keterbukaan kita seperti ini, dan mudah-mudahan dia bisa percaya, maka bisa berlanjutlah relasi ini. Memang bukan suatu pekerjaan atau tugas yang mudah untuk merajut masa lalu yang sudah terkoyak-koyak itu, sekaligus merenda masa depan kita gitu Pak Pol di dalam suatu keluarga. Untuk perbincangan ini menjadi semakin menarik saja, namun karena keterbatasan waktu kita akan hentikan dulu di sini, dan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tentunya kita berharap para pendengar kita akan mengikuti perbincangan kita pada kesempatan yang akan datang. Tapi terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang merajut masa lalu, merenda masa depan, bagian yang pertama. Dan kami berharap Anda bisa mengikuti kelanjutan dari perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Anda juga dapat menggunakan situs yang kami miliki, yaitu di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.